Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap pemeliharaan Sang Raja itu sempurna atas setiap kita. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita ambil sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Saya ulang sekali lagi. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40 dikatakan begini. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, tentunya ini membuat kita bisa juga introspeksi diri kita dalam melayani Sang Raja, ya. Bagaimana ya tentang pelayanan kita, ya. Bagaimana cara kita melayani Sang Raja, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang membuat hidup orang lain menjadi lebih baik, itu ternyata saudara, itu adalah kita sama saja sedang melayani Sang Raja. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, melayani Sang Raja itu bisa di kapanpun juga dan bisa dimanapun juga. Nah, masalahnya saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa orang melayani dilandasi oleh rasa bersalah, karena tanggung jawab, atau bahkan karena tekanan saudara, ya. Nah, apa yang Tuhan inginkan waktu kita melayani Sang Raja? Ya, ternyata Tuhan ingin kita melayani Sang Raja dengan ucapan syukur dari apa yang telah Tuhan atau Sang Raja itu lebih dulu buat saudara dan saya, ya. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus sadar Dia telah menciptakan kita, ya kan? Telah menyelamatkan kita. Dan kelak satu hari nanti kita juga akan mengalami perjumpaan dalam reuni bersamanya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita melayani Sang Raja, kita harus mengerti dulu saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang melayani. Oleh sebab itu saya akan langsung membagikan kepada saudara poin yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Markus 8 ayat yang ke-35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana melayani adalah salah satu tujuan hidup kita. Nah, waktu saudara melihat bahwa melayani itu adalah sebuah tujuan dalam hidup kita, maka saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan enjoy. Sekalipun saudara menghadapi tantangan, tekanan, dan lain sebagainya, kalau saudara mengerti itu adalah tujuan hidup kita, dan kita harus tetap melewatinya, maka itu akan membuat kita semakin kuat dalam melayani Sang Raja. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, ya, sadarilah bahwa yang pertama, melayani itu adalah salah satu tujuan hidup kita yang Tuhan kehendaki. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Dikatakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan tebusan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hal yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya terlibat melayani akan menjadikan kita semua semakin serupa seperti Kristus. Haleluya. Tujuan melayani menjadikan kita semakin serupa seperti Kristus. Dan ini adalah ya tujuan kita, goal kita sebagai orang percaya. Semua orang percaya goalnya seperti ini, ya. Makanya kalau kita terjun dalam melayani Tuhan, sudah pasti kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu, jangan ada yang mundur dari ladang Tuhan, ya. Bahkan apapun yang terjadi, kita harus semakin bertekun di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, saya ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara
dan merenungkan tentang firman Tuhan ini bicara waktu, saudara. Ya, jadi hal yang ketiga, melayani adalah artinya ya saudara mempergunakan waktu yang terbaik dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara hari ini merasa ya banyak waktu yang terbuang di masa-masa yang lalu, oleh sebab itu layanilah Sang Raja, karena waktu saudara melayani Sang Raja, Tuhan bilang bahwa jeripayah kita tidak akan sia-sia. Ini bicara kita memaksimalkan waktu kita. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang masa lalu saya pernah terjadi pun seperti ini. Tapi hari ini saya mau berkata sama saudara, saya berusaha mengejar ketertinggalan dengan saya melayani lebih giat lagi buat Sang Raja. Haleluya, haleluya. Yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, setiap kita tentu punya mimpi untuk menjadi orang besar, ya. Entah saudara ingin jadi pengusaha, entah saudara ingin jadi pejabat yang hebat, atau apapun mungkin waktu masa kecil saudara punya mimpi seperti itu. Ya, dalam benak kita bahwa kalau kita memiliki gelar, titel dan lain sebagai jabatan tinggi, kita menjadi orang besar. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, itu kita besar di pemandangan manusia. Pernahkah saudara berpikir bagaimana saudara harus menjadi orang yang besar di pemandangan Tuhan? Nah, firman Tuhan ini dikatakan bahwa kalau kita mau besar di pemandangan Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus melayani. Jadi hal yang keempat, melayani adalah rahasia untuk menjadi pribadi yang besar. Puji Tuhan saudara ya. Sebab besar badannya saja nggak cukup. Tapi biarlah saudara seperti saya juga, biarlah kita besar di pemandangan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan ini menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir saudara terkasih dalam Tuhan, Markus pasal 10 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Jadi hal yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, akan ada upah ya waktu kita melayani Sang Raja, yaitu upah bagaimana hidup kita berbahagia di dalam kekekalan. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, nggak ada kita yang terus menerus kita sehat dan kita hidup di dunia ini. Kelak satu waktu Tuhan akan memanggil kita pulang. Nah, next waktu kita dipanggil oleh Tuhan, apa yang kita tabur di dunia ini, kita melayani Sang Raja, itu akan membuat kita menikmati segala kebahagiaan bersama dengan Sang Raja di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, jangan ragu lagi, layanilah Sang Raja, semangat berapi-api terus. Sebab melayani Sang Raja tidak ada ruginya. Haleluya, haleluya. 5 hal ini saudara pegang dan biarlah ini menjadi 5 alasan bagaimana kita melayani Sang Raja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam kami melayani Engkau, kami juga harus tahu alasan kami. Mungkin selama ini alasan kami melayani Tuhan salah, ampuni kami. Tapi biarlah melalui pengertian firman Tuhan ini, biarlah Tuhan kami belajar daripada apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau kami terpanggil, kami melayani, biarlah disertai motivasi yang murni. Biarlah kami melayani itu karena salah satu tujuan hidup kami. Oleh sebab itu kami harus memang melayani. Bahkan kami melayani untuk kami menjadi serupa seperti Kristus lebih lagi. Kami juga mau melayani karena kami mau memaksimalkan waktu yang ada dalam hidup kami. Kami juga mau menjadi pribadi yang besar. Bukan di pemandangan manusia saja, tapi di pemandangan Tuhan. Bahkan kami
tahu bahwa ada upah kekekalan buat setiap kami dalam melayani Engkau dengan kesetiaan. Terima kasih, Roh Kudus kasih kemampuan dan kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.